Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Geocom Agrifarm. Salam petani milenial. Hari ini kita akan belajar sama-sama bagaimana cara membuat mol dari kulit pisang. Nah, rekan-rekan semua, ada yang tahu mol kulit pisang itu apa? Mari sama-sama kita akan coba mencari di Google. Nah, di sini kandungan kulit pisang memiliki banyak kandungan seperti magnesium, sodium, fosfor, dan sulfur. Kandungan magnesium pada kulit pisang membantu merangsang pembungaan dan pembuahan tanaman. Sulfur yang terdapat dalam kulit pisang membantu meningkatkan ketahanan tanaman terhadap penyakit jamur dan bakteri. Nah, ada yang tahu apa-apa saja bahan untuk kita membuat mol kulit pisang? Di sini kita sudah menyiapkan ada limbah dari cucian air beras. Nah, biasanya ini kita buang nih. Sekarang kita manfaatkan, ini sangat bagus untuk tanaman. Kedua, kita ada limbah dari kulit pisang. Kemudian nanti akan kita campurkan dengan molasses E4 atau bisa juga memakai gula pasir. Nah, rekan-rekan semua, ada yang tahu manfaat cucian beras ini untuk tanaman? Nah, mari sama-sama kita akan Google lagi di Google. Nah, di sini manfaat air cucian beras memberikan nutrisi yang baik untuk akar tanaman. Yang pertama, yang kedua, membantu merangsang pertumbuhan pucuk daun. Yang ketiga, membantu membawa makanan ke seluruh sel pada daun dan batang. Yang keempat, menghambat pertumbuhan patogen yang ada di sekitar akar. Mengurangi shock transplantasi. Membantu proses fotosintesis. Nah, itu beberapa manfaat dari air cucian beras. Sekarang kita akan mencari tahu lagi manfaat molasses untuk pembuatan mol. Nah, di sini molasses atau sering disebut dengan tetes tebu dapat digunakan sebagai sumber makanan dan energi bagi mikroorganisme dalam pembuatan pupuk organik cair atau sering kita sebut dengan POC. Nah, manfaat-manfaatnya, manfaat molasses untuk pembuatan POC. Yang pertama, sumber energi dan penyubur bagi bakteri dalam proses dekomposisi. Yang kedua, makanan untuk perkembangan mikroorganisme. Yang ketiga, bahan untuk pembuatan POC untuk tanaman. Nah, rekan-rekan semua, selanjutnya kita akan mencari manfaat E4 untuk pembuatan mol. Nah, E4 ini adalah efektif mikroorganisme, jadi disebut dengan E4. Nah, ini kita pakai yang pertanian, warnanya kuning. Di sini dia ada tulisan untuk pertanian. Dia ada yang warnanya pink, ada yang coklat, satu lagi untuk peternakan. Kalau pink itu untuk perikanan biasanya. Seperti biasa kita akan coba search di Google. Nah, di sini E4 efektif organisme dapat digunakan untuk sebagai aktivator untuk mempercepat pengomposan dan juga dapat membantu memperbaiki sifat tanah dan meningkatkan kualitas. Nah, ini apa? Ada beberapa manfaat E4 untuk pembuatan mol. Yang pertama, mempercepat proses pengomposan. Yang kedua, menghilangkan bau yang timbul saat pengomposan. Yang ketiga, membantu proses pembusukan. Nah, di sini dia ini akan membantu pembusukan di kulit pisang. Yang keempat, memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Kelima, meningkatkan produksi tanaman, menjaga kestabilan produksi, menyediakan unsur hara yang dibutuhkan tanaman.
yang terakhir meningkatkan keragaman mikroba yang menguntungkan di dalam tanah. Itu beberapa manfaat dari E4. Nah, rekan-rekan petani milenial semuanya, selanjutnya kita akan mereview kulit pisang. Nah, ini merupakan bahan baku utama dalam pembuatan mol kulit pisang. Nah, apa saja manfaat kulit pisang dalam pembuatan mol? Kita cari di Google lagi. Manfaatnya itu sebagai bahan baku mikroorganisme lokal yang sering disebut dengan mol. Itu pembuatan pupuk organik. Nah, di sini ada beberapa manfaat kulit pisang dalam pembuatan mol. Pertama, membantu meningkatkan kualitas kompos. Yang kedua, membantu mendapatkan kompos lebih cepat. Nah, rekan-rekan semua, kita sekarang akan membuat mol dari kulit pisang. Nah, pertama kita menyiapkan air cucian beras setengah media. Kenapa setengah media? Dan setelah nanti kita akan mengisi kulit pisang, kita harapkan airnya ini hampir penuh. Kenapa dia kita taruh hampir penuh? Kita menyediakan space untuk nanti dia setelah fermentasi dia mengeluarkan gas. Nah, kalau misalnya kita taruh penuh, dia akan beruber keluar. Karena kita menyediakan sedikit space untuk gas tersebut. Di sini kita akan memotong-motong kecil-kecil kulit pisang. Ini tinggal langsung masukkan saja. Ini nanti semua kan kita potong-potong kecil-kecil. Nah, rekan-rekan semua, di Geocom Agrifarm ini dulu kami memulainya dengan pertama itu kami memelihara ikan dalam sistem bioflow. Di sini ada ikan lele, ikan nila. Karena lahan kami itu lahan sempit, kita memakai kolam bioflow, tidak memakai kolam tanah. Jadi lebih, kalau kita bilang lebih efisien ya. Karena kolam tersebut bisa kita angkat-angkat, kita bisa pindah-pindahkan kemana yang kita inginkan. Misalnya nanti tanah ini perlu dipakai, kita bisa pindah di tempat yang lain. Di sini kita juga ada pembibitan anggur. Ada beberapa yang sudah berbuah, seperti jenis Gosvi itu sudah berbuah, jenis Transfiguration itu sudah berbuah dan buahnya luar biasa manisnya. Ninel juga sudah berbuah. Ada beberapa jenis lagi yang kita akan penyiapan pembuahan. Sudah kita pupuk selama sebulan dan nantinya akan kita grooming total, kita pangkas. Mudah-mudahan buahnya itu lebih maksimal. Kita juga ada pembibitan cabai. Di sini sudah hampir 500 bibit yang sudah kami tanam, dan nantinya itu akan kita bagi-bagi ke masyarakat, ke warga kampung kecil komplek. Itu programnya, kita akan menciptakan program kampung pedas. Kenapa dibilang kampung pedas? Nah, di sini ibu-ibu atau bapak yang di rumah tidak usah lagi membeli cabai di pasar. Itu bisa mengurangi pengeluaran. Jadi kalau perlu masak, tinggal ambil aja, tinggal ambil di depan rumah gitu.
Dan cabai ini akan kita bagikan, itu satu rumah itu 2 pohon cabai. Wow. Jadi kebutuhan untuk masak sehari-hari insya Allah tercukupi. Kita juga ada di sini pembibitan nilam, dan itu juga akan kita berusaha kembangkan. Mudah-mudahan di Geocom Agrifarm nilam-nilam itu tumbuh subur, karena kita memakai pupuk organik cair. Kita bahan-bahan organik kita manfaatkan dari limbah-limbah yang tidak terpakai, seperti kulit pisang ini. Kulit pisang ini kan biasanya kita buang nih, tidak kita manfaatkan, padahal manfaatnya ini luar biasa. Kalau bagi tanaman itu sangat disukai dan banyak manfaatnya bagi tanaman itu sendiri. Nah, ini juga bahan-bahan ini mudah didapatkan, jadi kita bisa buat skala rumahan. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin membuat, ini sangat mudah dan sangat simpel. Bahan-bahannya mudah didapatkan. Sama aja. Nah, ini kita ratakan dulu. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kita harapkan airnya sampai mendekati penuh. Nah, ini masih agak kurang. Kita tambahkan air cucian beras. Nah, seperti ini. Jadi nanti akan ada proses penggasan. Nah, ini dia ada proses fermentasi, dia menghasilkan gas. Nah, sini kita menyiapkan space untuk gas tersebut. Nah, ini selanjutnya kita akan mengisi 20% dari dia tersebut. Nah, ini kita terprediksi lebih kurang 2 liter. Misalnya sekitar 40 mili. Ini isinya sekitar 10 mili. Berarti kita akan mengisi 4 tutup botol molasses. Satu, dua, tiga, nah, terakhir 4 tutup botol molasses atau tetes tebu. 3. Nah, rekan-rekan semua, ini saya memakai tadi tutup dari E4. Nah, tutup botol agak kecil, kita susah. Mungkin ini sekitar 5 mili. Saya memakai tutup dari E4. Kita mengisi E4 ini cukup 10 mili saja, berarti 1 tutup botol full ya, 1 tutup full. Selanjutnya kita akan mengaduk
sampai rata. Kita aduk sampai rata agar hasilnya lebih maksimal. Tutup. Simpannya di mana? Ini udah tercampur dengan rata. Selanjutnya kita tutup dengan rapat. Ini nanti kita akan simpan di tempat yang teduh, tidak terkena matahari langsung. Ini guys, nampakan mol dari kulit pisang. Nah, rekan-rekan semua, ini proses fermentasi ini akan mengeluarkan gas. Nah, di sini di video ini saya belum menyiapkan proses infusnya. Jadi ini kita pakai manual. Untuk infusnya kita akan mereview di video saya selanjutnya. Kalau ini kita masih pakai manual. Nanti setelah proses fermentasinya berhasil, dia akan menghasilkan gas. Nah, ini akan kembung, akan padat ya. Jadi nanti dua hari sekali kita akan mengeluarkan gasnya. Cukup untuk kita buka sedikit saja. Nah, jangan buka habis. Kita buka sedikit, nanti gasnya itu akan keluar. Lalu kita cuci kembali. 2 hari selanjutnya kita buka lagi. Nah, rekan-rekan semua, terima kasih telah mengikuti video dari Geocom Agrifarm. Semoga selanjutnya kita akan bertemu di video-video Geocom Agrifarm selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.